Ujian akhir semester Manajemen Keuangan Internasional oleh Diah Purnani dengan NIM 220201020046 kelas MJ701. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya di negara-negara di mana mereka beroperasi. Beberapa aspek terkait dampak perusahaan multinasional terhadap budaya di Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman budaya dan nilai. Yang kedua, komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, ketidaksetaraan budaya. Yang keempat, perubahan nilai dan norma. Kemudian yang kelima, pengaruh pada gaya kerja, keenam, pengaruh pada gaya hidup, dan ketujuh, pengaruh pada pendidikan dan pelatihan. Namun, perlu dicatat bahwa dampak ini tidak selalu negatif. Beberapa perusahaan multinasional juga berkontribusi positif terhadap budaya lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan inisiatif lainnya. Semua ini harus dikelola dengan bijaksana agar dampaknya positif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, lapangan kerja, investasi, transfer teknologi, peningkatan ekspor, peningkatan pendapatan pemerintah, peningkatan standar hidup. Kemudian, keunggulan komparatif adalah konsep yang menyatakan bahwa barang ini memiliki nilai kegunaan, pasti juga memiliki nilai pertukaran. Mari kita telaah beberapa argumen yang menghubungkan MNC dengan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, spesialisasi dan efisiensi. Yang kedua, transfer teknologi. Yang ketiga, kerjasama lintas negara. Yang keempat, diversifikasi. Namun, perlu dicatat bahwa ada juga kritik terhadap NNC yang berhubungan dengan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, eksploitasi sumber daya, ketidaksetaraan, ketergantungan. Dengan demikian, meskipun MNC dapat memperkuat teori keunggulan komparatif, kita juga harus mempertimbangkan dampak negatif dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari MNC sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan ekonomi. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara merupakan langkah-langkah yang perusahaan global ambil untuk memperluas operasinya di pasar internasional. Berikut adalah beberapa tahapan yang umumnya dialami oleh perusahaan saat melakukan ekspansi ke mancanegara. Yang pertama, penelitian pasar. Yang kedua, penyesuaian produk dan jasa. Yang ketiga, strategi penetapan harga yang tepat. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi yang efektif. Yang kelima, manajemen risiko. Yang keenam, logistik dan rantai pasok global. Sistem kurs mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate System adalah mekanisme penetapan nilai tukar mata uang yang memberikan keleluasaan bagi pasar untuk menentukan nilai tukar berdasarkan kekuatan pasokan dan permintaan. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu. Manajer keuangan perusahaan dan investor memiliki kepentingan terhadap neraca pembayaran suatu negara karena beberapa alasan yang relevan. Yang pertama, analisis potensi pasar, pengaruh nilai tukar, investasi asing, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan utang. Dengan memahami neraca pembayaran, manajer keuangan dan investor dapat mengambil langkah-langkah yang cerdas dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang di pasar global. Terima kasih.